hukum mediasi. Terima kasih Salsa. Data dari ICIS di Inggris mencapai 85%. Kasus yang diselesaikan oleh mediasi biasanya selalu mencapai kesepakatan. Mediasi ini menghemat biaya secara signifikan dibanding dengan litigasi. Rata-rata biaya mediasi hanya sekitar 10-15% dari total biaya pengadilan yang dapat serupa. Betul Saudara Esa. Dari aspek ekonomi, mediasi memberikan efisiensi yang luar biasa. Dari data Asosiasi Arbitrase Indonesia menunjukkan bahwa mediasi membutuhkan waktu kira-kira 90 hari, sedangkan litigasi membutuhkan atau memakan waktu rata-rata 2-3 tahun. Waktu adalah uang. Sengketa perpanjangan merugikan kedua belah pihak. Dari perspektif psikologi, mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka secara kontrastuktif. Proses ini membangun empati dan pemahaman mutual. Studi menunjukkan 78% peserta mediasi merasa lebih puas dengan hasilnya dibandingkan keputusan pengadilan yang dipaksakan. Mediasi juga memberikan kita solusi yang kreatif untuk mengumpulkan semua pihak. Berbeda di dalam pengadilan yang hanya memberikan keputusan benar atau salahnya saja. Mediasi menemukan eksplorasi opsi inovatif seperti pemilihan yang fleksibel, pembagian keuntungan atau program penanganan karyawan agar menguntungkan semua para pihak. Tunggu dulu, masalah mediasi utama itu adalah ketergantungan pada pihak ketiga. Meskipun mediator adalah netral, tetap membawa bias personal dan metodologi tertentu. Nah, di sini juga Yayasan Pertahanan Demokrasi itu mencatat bahwa 35% mediasi itu gagal. Karena apa? Ya karena seorang mediator itu tidak memahami secara komprehensif yang dalam tentang hubungan istilah tersebut. Tepat sekali, ya. Ego dan dinamika lebih bisa diabaikan lah. Kita kerja sering kali merasa bahwa perjuangan mereka yang fundamental untuk upaya layak dan juga kondisi kerja aman dikompromikan dalam mediasi. Ini bukan sekedar tawar-menawar, tapi perjuangan kelas. Seperti yang sudah disebutkan, data dari IAO menunjukkan bahwa di negara dengan kultur paternalistik kuat, mediasi cenderung menguntungkan manajemen. Nah, aspek politik juga penting. Mediasi seringkali hanya menenangkan konflik itu saja, tapi tidak menyelesaikan akar dari masalah tersebut. Bahkan perusahaan multinasional itu seringkali sebagai mediasi itu sebagai hanya latihan dasar kepada masyarakat aja untuk dari tekanan pabrik. Jadi mediasi ini tetap pada masalah dari eksploitasi dari pegawai dan buruh itu sendiri. Tapi malah itu menyebabkan hal yang jauh berlebihan. Menurut konsultasi Harvard Business Review menunjukkan 60% total kasus pengulangan. Hal ini berarti menunjukkan mediasi bukan hanya penyelesaian konflik sementara saja. Mengenai kerekaan, banyak jurisdiksi yang telah mengembangkan model hibrida, yang dimana kesepakatan mediasi dapat didaftarkan sebagai keputusan yang memiliki keputusan hukum penuh. Mediasi di Singapura memiliki sistem ini dan tingkat kepatuhannya mencapai 92%. Misal, narasi perjuangan kelas itu pemikiran yang linear. Realitas modern menunjukkan hubungan industrial yang baik menguntungkan semua pemangku kepentingan. Perusahaan dengan kepuasan karyawan tinggi cenderung 31% lebih produktif dan 3 kali lebih menguntungkan menurut Gallup. Data dari Gallup itu mengabaikan konsep kepentingan kekuasaan. Di negara berkembang, di mana 70% tenaga kerja berada di sektor informal, dan juga mediasi seringkali menjadi mekanisme untuk legitimasi eksploitasi. Dan juga sudah dijelaskan oleh data ILO, yakni mencatat peningkatan 40% perbudakan badan sektor yang mengadopsi regulasi lunak seperti mediasi. Dan saya juga akan menyanggah tadi yang dipaparkan oleh saudari Salwa. Nah, kreativitas solusi ini juga dalam hal hanya di atas kertas saja. Namun pada realitanya hanyalah dibatasi oleh perusahaan yang dimana akan membatasi inovasi dan kesejahteraan karyawan tersebut. Nah, ada juga laporan yang menunjukkan 78% mediasi itu gagal. Karena apa? Karena laporan solusi dari mediasi itu hanyalah pengambilan biaya, bukan penambahan manfaat yang sesungguhnya. Nah, kita juga harus
Tepat sekali. Dan ada masalah transparansi. Proses mediasi tetap tertutup menghilangkan akuntabilitas publik, yakni jika korban menyelesaikan perselisihan tenaga kerja melalui mediasi, publik tidak tahu apakah pekerja benar-benar mendapatkan keadilan atau menjadi tumbang. Tetapi maksa, kerahasiaan ini cuma bermakna dua. Ini juga bertujuan untuk melindungi para pekerja dari pembalasan dan juga memberikan kesempatan para pekerja untuk berkomunikasi secara jujur. Litigasi terbuka seringkali juga menimbulkan siklus yang kontraproduktif. Menarik sekali ya diskusi ini. Sepertinya kita akan terjebak dalam dikotomi palsu ini. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah mediasi adalah solusi final atau sebuah dari ekosistem penyelesaian konflik. Aristoteles akan bilang kita perlu jalan tengah, yaitu adalah kombinasi dari berbagai macam mekanisme yang sesuai dengan konteks. Poin bagus dari saudara Jody. Mari kita telusuri pendekatan hibrida. Adrian, apa pendapat kamu tentang penyelesaian secara bertahap? Menurut saya, pendekatan secara bertahap juga sangat menarik untuk dipelajari karena dimulai dari negosiasi, kemudian mediasi. Jika terjadi kesalahan, kita bisa masuk ke arbitrase atau litigasi. Itu di Eropa sudah menunjukkan 70% dengan tingkat kebencian. Tapi Adrian, sistem bertahap ini juga bisa jadi alasan untuk proses berkepanjangan yang dimana akan menguras energi pekerja. Nah, di sini juga terkadang tindakan tegas melalui pemogokan ataupun tindakan hukum itu lebih efektif. Karena apa? Karena tindakan itu lebih efektif untuk peningkatan yang struktural. Coba beri saya kasus satu yang konkret seperti konflik Garuda Indonesia dengan Asosiasi Pilot tahun 2019. Mediasi berhasil mencegah pembobolan besar-besaran yang merugikan ekonomi nasional triliunan rupiah. Kesempatan ini dicapai termasuk jam kerja yang baik, pelatihan yang ditingkatkan, juga sistem promosi yang transparan. Tapi Bima, itu kan pemikiran jangka pendek dikarenakan masalah fundamental dalam penerbangan praktik monopolisi campur tangan politik di BUMN tetap tidak tersentuh. Dikatakan juga mediasi hanya menunda dan konstruksi yang tak terelakkan. Saudara Haidar, apakah ada tanggapan? Kita juga harus mempertimbangkan gangguan teknologi mediasi. Bantuan kecerdasan buatan sedang dikembangkan untuk mengurangi kesensian manusia. Studi MIT menunjukkan bahwa algoritma dapat mengidentifikasi solusi win-win yang tidak terlihat oleh mediator manusia dalam 45% kasus. Tidak, itu sangat mengkhawatirkan karena kecenderungan algoritma dari AI itu sangat objektivitas. Apalagi HP saya dengan HP Anda itu algoritmanya berbeda. Apalagi ini mengenai kasus dari serikat pekerja itu sendiri yang berarti kita harus melawan dari AI mutakhir itu. Membuatkan sesuatu yang baik. Teknologi bisa mendemokratisasikan kepada akses media yang sangat berkualitas. Contoh penyelesaian sengketa juga bisa menjangkau pekerjaan dan pekerja yang sebelumnya belum bisa diakses kepada mediasi yang lebih formal. Dengan dia, sebelum menarik untuk dipelajari, setidaknya berarti sesuai dia, metode negosiasi tripartit dimulai dari pemerintah, kemudian ke serikat pekerja, dan kemudian ke pengusaha. Itu hal menarik karena ini menjadikan hubungan internasional yang sangat baik. Ya, modal Skandinavia yang relatif dengan masyarakatnya yang percaya tinggi serta masyarakat juga yang relatif homogen. Nah, di Indonesia juga tidak harus lebih masyarakat kelompok etnis dan ketimpangan masif itu mentransformasikan bagaimana Eropa Utara itu bisa naik. Ada tanggapan? Betul, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ian. Dan juga saya menambahkan kita harus belajar dari kegagalan juga. Yakni model partisipasi pekerja Jerman yang dipuji-puji, tapi studi terbaru menunjukkan penurunan keterwakilan pekerja di dewan dan juga perusahaan. Kapitalisme global cenderung mengikis perlindungan nasional seiring waktu. Diskusi yang kayak gini, saya melihat bahwa efektivitas sangat bergantung dengan konteks. Mungkin kita perlu kerangka kerja untuk menentukan bahwa mediasi kapan tepat dan kapan tidak. Ide bagus, Jody. Mari kita brainstorming kriteria untuk mediasi efektif. Apa saja sih prasyarat yang harus diperlukan? Keseimbangan kekuasaan yang relatif seimbang sangat penting. Jika terlalu asimetris, mediasi akan menjadi legitimasi untuk eksploitasi. Etikat baik dari
meskipun waktu prosesnya akan tetap produktif. Dan evaluasi juga dalam mediasi sangat penting agar tidak terjadi penekanan terhadap konflik saja. Setelah menerangkan dari berbagai macam perspektifnya, saya kira kebijaksanaan terletak pada pengakuan bahwa mediasi adalah alat yang paling berharga, tapi bukan obat mujarab, melainkan efektivitasnya yang sangat bergantung kepada kondisi struktural, etikat baik, dan perlindungan yang tepat. Terima kasih saudara Dewi. Mari kita tutup dengan pemikiran akhir dari masing-masing. Ya. Nah, mediasi juga menggunakan hak kita dilaksanakan dengan baik. Namun tidak boleh kehilangan pandangan tentang dinamika kekuasaan pada pemerintahnya dan juga ketimpangan struktural yang mencakup konflik ketenagakerjaan. Akan tetapi saya tetap skeptis dikatakan mengakui bahwa dalam konteks tertentu proses mediasi yang dilancarkan dengan baik dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih untuk keadaan sosial. Bagaimana saudara Risa? Apakah ada tanggapan? Mediasi mewakili pendekatan pragmatis untuk pemecahan masalah. Meskipun ini tidak sempurna, namun ini sangat berkaitan dengan waktu, tenaga, dan hubungan yang sangat substansial. Bukti ekonomi sangat mendukung mediasi, tapi implementasinya harus dirancang dengan hati-hati dengan insentif dan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Dimensi manusia dengan solusi konflik sangat penting. Mediasi menawarkan kejenuhan dan pemahaman yang tidak disediakan oleh mediasi. Perspektif bisnis juga memiliki manfaat yang sangat jelas dan juga membutuhkan waktu yang sangat panjang dan komitmen yang sangat tulus kepada kesejahteraan para pekerja, bukan hanya solusi konflik saja. Nah, analisis politik itu menunjukkan bahwa mediasi itu bermata dua. Jadi konteks dan analisis tentang mediasi kekuasaan untuk mediasi itu sangat berpengaruh. Bagaimana saudara Dewi? Apakah ada tanggapan? Filsafat mengajarkan kita bahwa kebenaran sering terletak dalam sintesis, mediasi, litigasi, kerjasama, dan konfrontasi. Masing-masing memiliki tempatnya yang sesuai dengan ekosistemnya yang berhubungan dengan konflik.